Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Saifan, di kuliah online pengantar mekanika kuantum. Kali ini saya akan menemani kalian mengerjakan suatu contoh soal terkait dengan pengukuran yang berurutan. Jadi pada sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan teorinya, dan kali ini saya akan menemani kalian saat mengerjakan soal, begitu ya. Oke, langsung saja. Nah, soal yang akan kita bahas adalah problem 3.8 buku Zetili di halaman 199. Kalian bisa membuka sendiri nanti ya untuk belajar lebih lanjut. Dan sebenarnya seperti biasa, soal di sini sudah memiliki jawaban, tapi saya akan menemani kalian untuk mengerjakan kembali soal ini, begitu ya. Dan mari kita baca soalnya. Tinjau suatu sistem. Belum nyala penanya. Tinjau suatu sistem dengan keadaan ini, keadaan tersebut, dan dua observable yang diberikan menurut, ini keadaannya adalah besi T ini, dan observable-nya ada A dan ada B. Nah, bentuknya matrik persegi ya. Observable ini, observable tentu ini operator begitu, dan pasti operator ini adalah operator yang Hermitian karena jelas di sini karena isinya adalah bilangan real semua ya. Jadi kalau dikonjugutkan lalu ditranspos pasti nilainya sama. Jadi jelas Hermitian ya. Oke, pertanyaannya, berapakah peluang pengukuran A pada waktu T yang menghasilkan min 1? Nah, jadi maksudnya begini. Nanti kalau kita melakukan pengukuran, melakukan pengukuran dan kita mencari nilai swanilai dari A ini, ada yang hasilnya min 1 begitu. Jadi swanilai dari A itu ada hasilnya min 1. Nah, berapa peluangnya begitu? Tentu peluang ini ya kita kalikan dengan keadaan saat swanilai itu hasilnya min 1 begitu. Yang B, nah ini mulai. Andai kita melakukan dua kali pengukuran, yang pertama B dan yang kedua adalah A, prinsipnya begitu ya. Carilah peluang, yang berulang Pak. Peluang yang ditanyakan adalah peluang. Peluangnya yang menghasilkan nilai 0 untuk B dan 1 untuk A. Maksudnya begini, nanti swanilai dari B itu ada yang nilainya 0. Dan swanilai dari yang A itu ada hasilnya 1. Nah, yang B dulu lalu yang A. Nah yang C ini sekarang dibalik, A dulu baru B. Yang ditanyakan sama, berapakah peluang yang menghasilkan 1 untuk A dan 0 untuk B. Jadi swanilai dari A ini tadi ada yang min 1 ya di sini, tapi di sini juga ada yang nilainya 1. Oke, langsung kita jawab ya. Mungkin saya akan nuliskan kembali di halaman kosong. Ini di sini contoh soal begitu. Jadi ada besi pada waktu T ya, nilainya adalah min 121. Lalu ada operator A, nilainya adalah seperakar 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan B itu nilainya adalah 1, 0, 0, 0, 0, 0, 00 min 1. Oke. Kita cek dulu. Sembari memberi penjelasan ya. Yang besi T ini ditulis dalam notasi matrik kolom ya. Tapi sebenarnya kalau kita tuliskan dalam notasi yang biasa, besi T ini wujudnya bisa saja ya. Itu min 1 V1 begitu, bisa saja ya, bisa juga yang lainnya ini. Nah, ditambah 2 V2 ditambah 1 kali V3. Bisa semacam itu. Ini hanya contoh saja ya. Jadi supaya kalian tahu bahwa sebenarnya notasi yang bentuknya matriks kolom ini bisa berasal dari keadaan yang semacam ini. Dan keadaan yang semacam ini itu kan sudah kalian biasa dapatkan pada beberapa contoh sebelumnya.
Oke, kita kerjakan yang A. Nah, yang A tadi, berapakah peluang untuk mendapatkan berapakah peluang keadaan saat A itu hasilnya min 1 ya. Jadi di sini kita harus menghitung swanilai dan swavektor dari A ini dulu. Nah, pada sesi sebelumnya saya sudah mencontohkan kembali untuk menghitung swanilai. Dan swanilai yang saya contohkan itu sudah saya arahkan tepat persis pada soal ini. Sehingga kita langsung sudah tahu hasilnya swanilai itu berapa begitu ya. Dan maksudnya supaya saat saya menjelaskan soal ini, saya tidak perlu lagi menghitung swanilainya. Jadi kita langsung bisa menerima hasil swanilai itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita langsung nuliskan hasilnya swanilainya berapa di sini. Karena pada sesi sebelumnya saya sudah membantu kalian untuk menyelesaikan masalah swanilai tersebut. Langsung kita cek berapa nilai swanilainya. Nah, di sini. Nah, swanilainya di sini tapi dituliskan dengan A1. Kalau saya menjelaskan kemarin kan dengan lambda 1 ya. Nah, jadi nggak masalah. Sekarang kita sesuaikan saja dengan di buku ini bahwa swanilainya yang A ini ada min 1, 0, dan 1. Nah, jadi swanilai A adalah ada A1 nilainya min 1, A2 itu nilainya 0, dan A3 ini nilainya 1. Nah, lalu swavektor yang terkait dengan ini, dengan swanilai ini, nah, kemarin juga sudah saya ajari. Nah, ini kan sudah pada sesi sebelumnya ya. Langsung kita tulis saja ya, berarti swavektornya, oke, itu ada A1, begitu, ada nilainya adalah setengah min 1 akar 2 min 1. Lalu yang kedua, A2 swavektornya ya, itu adalah berapa ini? Saya agak lupa. 1/akar 2, 1 per akar 2, min 1, 0, 1. Dan yang A3, swavektor yang ketiga ya, itu adalah setengah 1 akar 2, 1. Oke. Nah, tadi yang ditanyakan adalah yang menghasilkan min 1. Tentu di sini kan hubungannya dengan A1 ini, saat swanilainya min 1 ya, dan swavektornya adalah yang ini. Sehingga peluang yang menghasilkan min 1 tadi, atau kalau saya tulis min 1 begitu adalah ya A1 ini. A1 saya kalikan dengan besi, nah, kuadrat, lalu saya bagi dengan V, semacam itu. Langsung saja kita hitung masing-masing ya. Nah, A1 besi itu sama dengan, berarti saya tulis saja langsung setengah min 1. Jadi tulisnya dikonjugitkan ya, tapi karena real semua ya enak, konjugitnya sama, min 1, 2, 1. Oke, hasilnya adalah setengah kali, jadi karena kalau santai ya langsung tidak usah dipikirkan terlalu jauh ya. Ini 1, 2 akar 2 min 1. Oke, sehingga setengah, mana tadi? Jauh sekali hilangnya ya. Nah, hasilnya adalah ini ditambah ya, kurangi 1, berarti 1 min 1 hilang, tinggal setengah akar 2, berarti hasilnya adalah akar 2. Kalau dikuadratkan berarti A1 psi kuadrat ini ya, ini hasilnya adalah 2. Oke, lalu kita hitung psi dot psinya. Ini sama dengan berapa tadi? Min 1, 2, 1 ya, dikalikan min 1, 2, 1. Ini tentu hasilnya adalah 1 ditambah 4 ditambah 1 gitu ya. Hasilnya adalah 6. Oke, sehingga peluangnya, sehingga P-1 itu tadi adalah 2 dibagi 6, atau sama dengan 1/3. Oke, ini adalah peluang menemukan peluang yang swanilainya adalah min 1.
yaitu peluangnya adalah 1/3. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, jadi runutannya memang agak panjang. Suanilai, tapi peluangnya menghitungnya menggunakan swavektornya. Wah, jadi agak ribet ya. Nggak apa-apa lah. Sambil kita berlatih kita akan lebih lancar gitu. Semakin cepat kita belajar, lebih cepat memahami, itu akan lebih mudah nantinya begitu ya. Berikutnya yang B. Sekarang yang B. Kalau kita ingat-ingat tadi bahwa yang B itu kita melakukan pengukuran B dulu, yang hasilnya adalah 0, lalu A yang hasilnya 1. Nah, tapi untuk properti yang A ini kan sudah beres semua, suanilai dan swavektornya. Sekarang yang B, kita cek. Nah, di sini, yang B ini mestinya kita harus menghitung lagi, seperti saya menjelaskan contoh suanilai dan swavektor pada sesi sebelumnya ya. Kan kemarin hanya baru yang A, mestinya dilanjutkan dengan yang B. Tapi yang B ini saya harap kalian bisa menurunkan sendiri, membuktikannya sendiri begitu ya, bahwa hasilnya sama yang dengan di buku sini. Atau kalian terima sajalah kalau tidak mau menurunkan begitu ya, biar tidak repot. Saya juga tidak repot, tidak harus menjelaskan ulang begitu ya. Oke, jadi di sini pokoknya saya akan menganggap kalian sudah bisa memahami bahwa hasil suanilainya seperti yang tertulis di buku ini begitu ya. Oke, di mana suanilainya yang B? Suanilai B. Saya tulis ulang ya. Suanilai B adalah di sini B1 min 1 sama, yaitu saya tulis B1 itu min 1, B2 itu adalah 0, dan B3 adalah 1. Lalu swavektornya ya. Swavektornya B001, 010, 100, oke. Yang B1 swavektornya adalah 001, dan yang B2 adalah 010, dan yang B3 ini ya. B3 ini adalah 100. Oke, berarti pengukuran untuk yang menghasilkan B, nah yang B nya 0 berarti kan ini ya. Nah ini ya. Jadi hanya yang ini saja yang kita perhatikan. Nah yang ini. Sehingga peluang B, atau saya tulis apa ya ini ya, tulisnya ya, P0 gitu ya. P0 gitu aja ya. Berarti B2, di sini B2 berarti ya, kali psi dibagi psi dot psi. Nah, pada sesi sebelumnya sudah kita singgung ya, pada yang A, bahwa psi dot psi itu hasilnya adalah 6. Lalu kita tinggal ngitung B2. Nah, B2 psi ini sama dengan B2 nya ini 010. Jadi ya tinggal 010 dikalikan min 1, 2, 1, atau ini sama dengan 2. Sehingga peluang yang B /, peluang yang 0 tadi ya, itu hasilnya adalah 2/6, atau sama dengan 1/3. Oke, cukup jelas ya. Nah, berikutnya kalau kita melakukan pengukuran A. Nah, ceritanya begini. Setelah kita melakukan pengukuran B ini, tentu keadaannya berubah menjadi keadaan baru. Keadaannya ya keadaan B tadi, atau keadaan yang baru ini, katakanlah saya sebut dengan V, gitu ya. V ini tentu tadi kan hasilnya yang 2 ya, maka yang kedua maka keadaannya ada pada A2, semacam itu. Cukup jelas ya. Nah, jadi ini adalah keadaan yang baru. Jadi kita harus mengalihkan A2 dan A2 ya. Berapa ini? Kalau kita kalikan ini kali ini, A2 kali A2 hasilnya, ya kita tulis saja lah.
Jadi kalau berannya A2 ya berarti kita tinggal gini kan. A2 tadi berarti ada 0, 1, 0 kali 0, 1, 0 kali min 1, 2, 1 macam itu ya. Jadi kalau kita kalikan yang depan ya, yang ini dulu kita kalikan yang depan ya. Yang depan ini hasilnya adalah 0 kali 0, 0, lalu 0 kali 1, 0, 0, ini yang kedua 0, 1 kali 1, 1, 0, lalu yang berikutnya 0, 0, 0. Ini kalikan 1, 2, 1. Ini 1, 2, 1. Tentu hasilnya adalah berapa ini? Tentu hasilnya bisa kita tuliskan, yang atas adalah 0, yang bawah adalah tengah 2, dan yang ketiga adalah 0, semacam itu. Nah, ini adalah V-nya atau keadaan yang baru. Sehingga kalau kita mau menghitung peluang yang hasilnya 1 tadi, sehingga kalau kita mau menghitung A yang hasilnya 1 di sini, ini tidak kita kalikan dengan besi. Tidak dikalikan dengan besi semacam ini, tapi dikalikan dengan keadaan yang baru. Semacam itu ya. Jadi di sini apa namanya? Peluang yang hasilnya 1 tadi itu adalah, yang hasilnya 1 kita cek dulu. Di sini yang hasilnya 1, yang A tadi, yang A itu yang ini, yang ketiga. Nah, jadi kita kalikan dengan yang ketiga juga, gitu ya. Nah, yang ini jadi, oke, saya tulis lagi. Peluang hasil 1 itu adalah, kok merah ya? A3 dikalikan V dibagi dengan V. Oke, langsung kita hitung saja satu persatu ya. Jadi A3 V itu A3-nya adalah tadi adalah setengah 1 akar 2 1 dikalikan dengan V-nya 0 2 0 gitu. Hasilnya adalah setengah dikalikan dengan 2 akar 2, atau ini hasilnya adalah akar 2. Kalau dikuadratkan, ini ada kuadratnya ya. Kalau dikuadratkan tentu hasilnya adalah 2. Ini hasilnya 2. Lalu V.V-nya juga kita hitung. Celat ya. Hapus saja. Ini hasilnya 2. Lalu saya hitung di sini. V.V-nya hasilnya adalah 020 dikalikan 020 atau sama dengan 4, sehingga apa ini? Celat lagi. Hasilnya berapa ini tadi? 4, sehingga peluang yang 0 tadi itu sama dengan 2 dibagi 4 atau sama dengan setengah. Semacam itu ya. Dan peluang totalnya berarti, peluang totalnya ya, P-1 0 begitu ya. Itu berarti P-1 dikalikan P0. Atau tadi berapa tadi? 1/3 dikalikan setengah. Itu sama dengan 1/6. Ini adalah peluang pengukuran untuk menghasilkan 0 untuk B, yang menghasilkan 0 untuk B, dan menghasilkan 1 untuk A. Dan ini kalau yang terjadi kalau
B-nya itu kita ukur dulu gitu ya. Sekarang kita cek dulu jawaban kita sebelum kita berangkat lebih jauh. Di sini. Untuk yang B, mana tadi? Jangan-jangan saya salah, saya itu khawatir kalau saya ngerjakannya salah. Loh, ini ternyata hasilnya 2/3. Oh, saya salah kan? Oh, hasilnya 2/3. Berarti saya ada yang salah ini. Coba saya cek. Mana tadi yang B? Oh, ya sorry, saya yang salah ya. Ini belum saya kuadratkan ini. Ini kuadratkan. Mestinya kalau dikuadratkan, nah ini tidak 2 ya. Ada B2 C kuadrat, ini hasilnya 4, sehingga di sini ada 4, sini adalah 2/3. Oke. Nah ini beruntungnya ada, soalnya begitu ada jawabannya 2/3, tapi kelihatannya yang lainnya beres ya, keadaan barunya beres, sehingga yang peluang totalnya di sini tidak 1/3 tapi 2/3 dibagi 1 dikalikan 1/2 atau berarti hasilnya 1/3. Kita cek lagi. Nah kalau saya jawabnya ada yang salah. Oke, ini juga sama persis, dan peluang A3-nya di sini setengah, sama ya. Dan peluang tadi yang 0 dan 1 itu hasilnya 1/3. Oke, sudah sama ya. Nah, dan begitu juga cara untuk menjawab yang C. Jadi sama saja dibalik ya. Dan kalian bisa melihat itu sendiri begitu, dan nanti kita akan tahu bahwa hasilnya juga berbeda. Kira-kira begitu ya. Jadi kalian bisa melanjutkan sendiri melihat soalnya ya. Dan tentunya itu tidak ada masalah. Sampai B cukup saya menemaninya. Tidak harus sampai C. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar dari apa yang kalian baca di buku. Saya akhiri dulu sesi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.